Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak soli dan solihah, apa kabar kalian? Semoga kalian selalu sehat dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali lagi di pembelajaran matematika. Hari ini kita akan belajar tentang pajak, bunga tabungan, dan angsuran. Tujuan pembelajaran hari ini, Ibu harapkan kalian mampu menalar rumus matematika untuk menentukan pajak. Kalian mampu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan pajak. Kalian mampu menalar rumus matematika menentukan bunga koperasi dan bunga tabungan. Serta kalian mampu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan bunga koperasi dan bunga tabungan. Sebelum kita ke materi, kalian bayangkan hal-hal berikut. Bayangkan kalian mengendarai kendaraan di jalan yang mulus dan kalian menemukan lampu lalu lintas yang berfungsi dengan baik. Apakah kalian senang dengan kondisi seperti ini? Bayangkan kalian pergi ke rumah sakit yang megah, bersih, dan pelayanannya baik, serta fasilitasnya yang bagus. Apakah kalian senang dengan kondisi seperti ini? Jalanan yang bagus, rumah sakit yang bagus, bersih, serta sekolah-sekolah yang berkualitas, itu semua berasal dari dana pajak yang kita bayar selama ini. So, pada video kali ini kita akan bahas lebih lanjut apa itu pajak. Pajak adalah besaran nilai suatu barang atau jasa yang wajib dibayarkan oleh masyarakat kepada pemerintah. Besaran pajak diatur oleh peraturan perundang-undangan sesuai dengan jenis pajaknya. Tahukah kamu, pada prinsipnya, zakat dan pajak adalah dua kewajiban yang mempunyai dasar berpijak berlainan. Zakat mengacu pada ketentuan syariat atau hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik dalam pemungutan dan penggunaannya. Sedangkan pajak berpijak pada peraturan perundang-undangan yang ditentukan oleh ulil amri atau pemerintah menyangkut pemungutan maupun penggunaannya. Tapi yang jelas, pajak dan zakat merupakan kewajiban yang harus kita bayarkan. Pajak yang akan kita bahas pada materi kali ini yaitu pajak PPH dan PPN. Nah, apa sih itu PPH? Apa itu PPN? Yuk kita simak pembahasannya. PPN merupakan pajak pertambahan nilai. Nah, PPN adalah pajak yang harus dibayarkan oleh pembeli kepada penjual atas konsumsi atau pembelian barang atau jasa. Besar PPN adalah 10% dari harga jual. Jadi contohnya, kalau kalian mau beli suatu barang, misalkan handphone atau laptop di sebuah toko, nah kalian membeli barang tersebut dikenakan biaya PPN sebesar 10% dari harga awalnya. Atau kalau kalian pergi ke supermarket, kemudian kalian bisa lihat di struknya itu kalian menemukan kata PPN atau itu merupakan pajak yang harus dibayarkan. Atau kalau kalian makan di sebuah restoran, di struknya itu kalian bisa menemukan seperti ini PPN yang awalnya harganya itu cuma 38.000. Karena restoran tersebut memberikan PPN sebesar 10%, maka kalian bayarnya menjadi 41.800. Nah, jadi itu adalah PPN. Bisa kalian cek ya di struknya kalau kalian belanja di supermarket atau kalau kalian makan di suatu restoran. Untuk menentukan besar pajaknya, kalian bisa menggunakan rumus berikut. Nah, untuk mencari besar pajaknya sama dengan PPN sama dengan persen PPN-nya dikalikan dengan harga awalnya. Setelah itu, untuk menentukan harga setelah kena pajaknya, harga awal ditambah dengan besar PPN yang tadi kalian cari di awal di sini. Oke, untuk lebih memahami, kita simak contoh soal berikut.
Ali bersama teman-temannya pergi ke sebuah restoran. Restoran tersebut mengenakan biaya PPN sebesar 10% untuk setiap makanan dan minuman yang dipesan. Mereka membeli 5 minuman, 5 nasi, dan 7 ayam goreng seharga 157.000. Karena pada hari itu sedang ada promo, mereka mendapat potongan harga sebesar 20%. Berapakah total harga yang harus mereka bayar? Nah, di sini teman-teman, kita tulis dulu diketahuinya pesanan mereka awalnya itu 157.000. Tapi karena pada hari itu ada promo, mereka mendapatkan diskon sebesar 20%. Dan tapi karena mereka makan di sana, restoran tersebut memberikan pajak 10% untuk setiap harga pembelian. Nah, yang akan kita cari pertama yaitu nanti besar pajaknya dulu karena restoran tersebut memberikan pajak ya. Nah, di sini untuk mencari besar pajak, kalian bisa gunakan rumus PPN sama dengan persen PPN dikali harga awal. Persen PPN-nya kan 10%, kalikan dengan harga awal 157.000. Nah, kemudian 10% itu berapa? Ya, 10 per 100 kali 157.000 hasilnya 15.700. Gimana cara menentukan 15.700-nya? Oke, perhatikan. 157.000 kalian bisa bagikan dulu dengan 100. Nah, kalau ke bawah dibagi, kalau ke atas dikali ya. Nah, kita coret nolnya 2. Nah, jadi 157.000 dibagi 100 itu 1.570. Baru kita kalikan dengan 10. Jadi mendapatkan hasil 15.700. Nah, itu ternyata besar pajaknya. 10% itu 15.700. Jadi harga setelah kena pajaknya kita tambahkan besar PPN tadi ke harga awal. 157.000 ditambah 15.700 jadi 172.700. Itu harga setelah kena pajak. Karena pada hari itu ada promo 20% atau diskon 20%, kita cari besar diskonnya itu, besar promonya itu berapa rupiah sih? Nah, 20% dikalikan dengan harga yang tadi sudah kena pajak ya, jangan harga awal. Jadi 172.700-nya kita kalikan dengan 20% atau 20 per 100. Seperti biasa kita bagikan dulu ke bawah. 172.000 dibagi 100, coret nolnya 2, jadi 1.727 baru dikali dengan 20. Nah, hasilnya 34.540. Jadi, harga yang harus mereka bayarkan, harga yang tadi kena pajak dikurangi potongan harganya, yaitu sebesar 138.160. Selanjutnya, kita akan bahas tentang PPH atau pajak penghasilan. Pajak penghasilan adalah pajak yang harus dibayarkan untuk seseorang atau suatu badan atas penghasilan yang didapatkan selama 1 tahun pajak. Nah, jadi pajak penghasilan itu contohnya kalau kita mendapatkan gaji, nah gaji yang kita dapatkan itu harus dipotong pajak. Jadi kita yang misalkan tadinya gajinya 1 juta, nah kita tidak mendapatkan 1 juta, tapi harus dipotong pajak terlebih dahulu. Atau ketika kalian itu membuka suatu usaha, nah penghasilan yang kalian dapatkan dari usaha tersebut harus kalian bayar pajak. Nah, untuk mencari PPH sama dengan PPN. Besar PPH-nya persen PPH dikali penghasilan awal, kemudian nanti penghasilan akhirnya itu penghasilan awal dikurangi besar PPH yang tadi dicari. Nah, jika dalam PPN pajaknya itu sudah ditentukan sebesar 10%, berbeda dengan PPH sesuai dengan pendapatannya. Jika di bawah 25 juta misal, maka pajaknya 5%, atau 25 juta sampai 50 juta itu pajaknya sebesar 10%. Semakin tinggi penghasilan, semakin tinggi pula pajak yang harus dibayarkan. Supaya kalian lebih paham, kita simak contoh soal berikut. Pak Ahmad adalah seorang pegawai dengan gaji 4 juta. Tahun ini gaji Pak Ahmad naik 20%.
Jika gaji tersebut dipotong PPh sebesar 5%, maka tentukan besar gaji Pak Ahmad tahun ini setelah dipotong pajak. Nah, karena gaji Pak Ahmad itu naik tahun ini, kita cari dulu kenaikan gajinya. Di sini yang diketahui dalam bentuk persen, maka kita cari dulu dalam bentuk uangnya. Oke, 20% kita kalikan dengan gajinya 4 juta, 20% yaitu 20/100 dikali dengan 4 juta. 4 jutanya kita bagikan dulu dengan 100, coret nolnya 2, jadi sisa 40.000, baru kita kalikan dengan 20, maka hasilnya 800.000. Ternyata gaji Pak Ahmad naiknya 800.000, maka gajinya menjadi 4 juta ditambah 800.000, 4.800.000. Nah, karena Pak Ahmad harus bayar pajak atau dikenakan PPh sebesar 5%, maka kita cari dulu besar PPh-nya dalam bentuk rupiah, karena di sini yang diketahui dalam bentuk persen. 5% dikalikan dengan 4.800.000 ya, jangan dengan 4 juta karena tadi gajinya sudah naik. Maka 5/100 dikali 4.800.000, kita bagikan dulu 4.800.000-nya dengan 100. Di sini baru dikalikan dengan 5. Nah, hasilnya adalah 240.000. Jadi besar pajaknya itu 240.000. Maka gaji akhirnya yang diterima oleh Pak Ahmad 4.800.000 dikurangi 240.000, 4.560.000 rupiah. Oke, itu caranya. Semoga kalian paham. Selanjutnya kita akan bahas tentang bunga tabungan. Apa itu bunga tabungan? Bunga tunggal atau bunga tabungan adalah bunga yang diperoleh pada setiap akhir jangka waktu tertentu yang tidak mempengaruhi besarnya modal. Jadi misalkan kalian menabung di suatu bank. Nah, lama-kelamaan misalkan setelah 5 bulan, setelah 2 tahun, uang yang kalian tabungkan itu bertambah. Dari mana bertambahnya? Dari bunga yang diberikan oleh bank tersebut. Untuk mencari besar bunganya itu, kalian bisa menggunakan rumus-rumus berikut. Kalian perhatikan rumus yang pertama. Jika pertanyaannya nanti ditanyakan misalkan, tentukan besar tabungan setelah 2 tahun atau dalam bentuk tahun yang ditanyakan, maka kalian gunakan rumus yang pertama. B sama dengan M dikali B per 100 dikali T. Tapi jika kalian menemukan soal yang pertanyaannya itu dalam bentuk bulan, misalkan tentukan besar tabungannya setelah 15 bulan, maka kalian gunakan rumus yang kedua. B sama dengan M dikali B per 100 dikali T per 12. Atau jika kalian menemukan soal ditanyakannya dalam bentuk hari, nah, maka kalian gunakan rumus yang ketiga. Di sini ingat B besar itu besar bunganya, M itu modal atau uang awal yang ditabung, B kecilnya persentase bunga yang dikasih bank, T-nya itu waktunya ya. Oke, perhatikan contoh soal berikut. Salman membuka rekening tabungan di salah satu bank syariah sebesar 400.000 dengan sistem mudharabah sehingga mendapatkan keuntungan 15% per tahun. Tentukan besar bunga dan tabungan Salman selama 15 bulan. Perhatikan pertanyaannya. Ternyata ya di sini yang ditanyakan dalam bentuk bulan, 15 bulan. Coba kalian pilih mana yang harus digunakan rumusnya? Ya betul, kita menggunakan rumus yang kedua di sini. B sama dengan M dikali B per 100 dikali T per 12. Kenapa per 12? Karena kan 1 tahun ada 12 bulan. Jadi kita gunakan rumus yang kedua karena pertanyaannya dalam bentuk bulan. Oke, di sini kita tulis diketahuinya itu ada modal itu awal dia nabung 400.000. Kemudian persentase bunga yang dikasih sama bank itu ternyata ke 15% per tahun. Nah, kemudian T-nya itu 15 bulan. Nah, di sini kita cari besar bunganya itu berapa rupiah setelah 15 bulan dan tabungannya jadi berapa. Nah, di sini besar bunga kita gunakan rumus yang kedua.
B sama dengan M dikali B per 100 dikali T per 12. M-nya sudah kita dapatkan yaitu 400.000. Kita masukkan ya ke rumusnya. B kecilnya atau persentase bunganya 15%, per 100 itu jangan dirubah-rubah, dikali T, T-nya itu waktu, pertanyaannya 15 bulan, jadi T-nya 15 per 12. Nah, cara menghitungnya kalian bisa kalikan dulu 400.000 dikali 15 per 100, jadi hasilnya 60.000, baru dikalikan dengan 15 per 12. Nah, berapa? Kita hitung bareng-bareng. Itu yang 400.000 dikali 15 per 100, caranya seperti biasa, 400.000 dibagi dulu 100 baru dikali 15, maka mendapatkan 60.000, baru kita kalikan 60.000 dibagi 12, atau boleh dikali 15 dulu baru dibagi 12, hasilnya 75.000. Ternyata besar bunganya itu setelah 15 bulan adalah 75.000. Maka total tabungan dari pertama dia nabung sampai 15 bulan yaitu 400.000 ditambah 75.000, 475.000 rupiah. Nah, itu cara mencari besar tabungan setelah beberapa bulan atau besar bunganya berapa. Tapi nanti kalau kalian menemukan soal persentase bunganya itu bukan dalam bentuk tahun, kalian kalikan dulu ya supaya dalam bentuk tahun. Jadi kalau misalkan persentasenya per bulan diketahuinya, kalian kalikan dengan 12. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang angsuran. Apa itu angsuran? Angsuran adalah pembayaran kredit atau cicilan atau bayaran uang tunai sebagai pembayaran angsuran yang besarnya telah ditentukan sebelumnya atau ditentukan besar kecilnya yang tergantung pada lamanya jangka waktu angsuran yang biasa dipakai untuk mengangsur pajak atau pembelian suatu barang dan lain-lain. Bagaimana caranya? Pertama, besar bunganya dulu kalian cari. Nanti kalau ada soal, persen bunga dikali dengan pinjaman awal. Kemudian pinjaman akhir itu ditambahin ke pinjaman awalnya dengan ditambahkan dengan besar bunganya. Nah, untuk menentukan angsurannya itu besar pinjaman akhir dibagi dengan lamanya meminjam. Atau untuk lebih jelasnya, kita simak pembahasan soal berikut ini supaya kalian bisa menentukan angsuran. Nah, di sini Falutpi ingin membeli sepeda motor seharga 22 juta. Namun Falutpi mengambil sistem mudharabah di salah satu bank syariah dan dikenakan bunga sebesar 10%. Jika Falutpi ingin membayar sepeda motor itu dengan cara mencicil selama 16 bulan, tentukan angsuran atau biaya per bulannya. Pertama, ternyata pinjaman awal itu maksudnya di sini harga awalnya ya 22 juta. Bunganya itu yang dikasih oleh bank 10%. Nah, terus Falutpi ingin cicil selama 16 bulan. Nah, tentukan biaya per bulannya harus berapa. Oke, kita cari besar bunganya itu kan baru diketahui dalam bentuk persen 10%. Nah, kita cari dalam bentuk rupiah, dalam bentuk uang. Oke, kita cari persen bunganya dikali harga awalnya. 10 per 100 dikali 22 juta. Seperti biasa, kita bagikan 22 jutanya dibagi 100, coret nolnya 2. 22 juta dibagi 100 menjadi berapa? Ya, 220.000, baru dikalikan dengan 10, jadi 2.200.000. Ternyata kalau mau dicicil ada bunganya 10%, yang awalnya tadi harganya itu 22 juta, kita tambahkan dengan bunganya sebesar 2.200.000. Jadi harga akhirnya itu sebesar 22 juta ditambah 2.200.000, 24.200.000
Nah, kalian tambahkan seperti berikut. Nah, ini yang awalnya harganya 22 juta menjadi 24.200.000 karena itu ada bunga 10%. 10% itu sebesar 2.200.000. Sekarang Pak Lutfi pengen bayarnya itu selama 16 bulan. Ya udah, kita bagikan. Harganya kan jadi 24.200.000 dibagi 16 bulan. Jadi per bulannya harus membayar 1.512.500 rupiah. Nah, itu cara mencari angsuran. Kalau bunganya itu udah dalam tahun ya, kalau ada soal bunganya itu dalam bentuk bulan, kalian kalikan dulu bunganya ke 12. Nah, terima kasih teman-teman sudah menyimak pembelajaran hari ini dengan semangat. Semoga ilmu yang disampaikan bermanfaat untuk kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.